Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab perhiasan dan pakaian. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia menengguk api neraka jahanam ke dalam perutnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang 7 perkara. Beliau memerintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang yang dizalimi, dan melaksanakan sumpah. Serta beliau melarang kami memakai cincin dari emas, minum dari bejana yang terbuat dari perak, mayasir, kosiyi, dan memakai baris, dibas, dan istibarok, atau semua jenis pakaian yang terbuat dari sutra atau campuran sutra. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Huzaifah radhiyallahu anhu dari Abdurrahman bin Abi Laila bahwa mereka ketika bersama Huzaifah, dia minta minum, lantas seorang Majusi memberinya minum. Ketika orang Majusi tersebut meletakkan gelas pada tangannya, Huzaifah langsung membuangnya seraya berkata, "Kalau bukan karena aku telah melarangnya sekali atau 2 kali, seakan-akan dia mengatakan, aku tidak akan melakukan ini atau membuang gelas. Sungguh aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra atau dibas atau kain yang bersulam sutra, jangan minum dari bejana emas dan perak, dan jangan makan di piring yang terbuat dari perak. Sesungguhnya barang-barang itu adalah untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa mengenakan kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak." Hadis riwayat Bukhari. Hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk menggunakan baju yang terbuat dari sutra karena penyakit gatal yang diderita keduanya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Abu Burda, dia berkata bahwa Aisyah pernah mengeluarkan pakaian dan kain sarung yang kasar, lalu dia berkata, roh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diambil ketika beliau mengenakan 2 kain ini. Hadis Anas radhiyallahu anhu dari Qatadah, dia berkata, aku bertanya kepadanya, pakaian apakah yang paling disukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, al-hibaroh, atau kain yang direnda atau yang bergaris. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Abu Qasim atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaian yang dia banggakan dan rambut panjangnya yang disisir, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkannya ke dalam bumi dan dia akan terus tenggelam sampai hari kiamat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mengenakan cincin emas. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
membuat cincin dari bahan emas dan beliau selalu memakainya. Beliau letakkan batu mata cincinnya di bagian dalam telapak tangannya, maka orang-orang pun melakukannya. Kemudian beliau duduk di atas mimbar dan mencopot cincin seraya bersabda, "Sesungguhnya aku selalu memakai cincin ini, dan aku meletakkan batu mata cincinnya di bagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau melemparkannya sambil bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan memakainya selama-lamanya." Orang-orang pun sontak membuang cincin-cincin mereka.